Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara terhormati semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mulai hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran secara daring atau online dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Nah, marilah kita awali ya dengan pembelajaran kita dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk pembelajaran dari pelajaran TLJ ya, atau teknologi layanan jaringan, kita akan melanjutkan di bab 6 ya, atau di modul 6 itu mengenai analisa kebutuhan bandwidth. Nah, bagi kalian yang membawa buku LKS TLJ ya, bisa dibuka di halaman 83 atau bisa menggunakan resume materi yang telah saya bagikan melalui grup WA juga, dan juga buku modul yang sudah saya share di Google Classroom ya, atau materi sudah saya share di Google Classroom juga sudah ada. Oke, mari kita mulai kepada pembahasan ya. Untuk di modul 6 ini ya, yang akan kita bahas yaitu mengenai analisa kebutuhan bandwidth. Di poin A ini nanti ada pengertian dan jenis-jenis bandwidth ya. Yang pertama pengertian bandwidth dan throughput. Nah, apa sih bandwidth itu? Ada yang sudah tahu? Oke, bandwidth adalah suatu ukuran ya dari banyaknya informasi ya, atau data atau bit ya, dalam kurung bit yang dapat dikirim ya dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Nah, bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Nah, satuan yang digunakan di dalam bandwidth itu ada bps atau bit per second ya. Sehari-hari kita sering mendengar ya bahwa apa sih pengertian dari bandwidth ya, atau bandwidth internet. Nah, sini pengertian dari bandwidth internet adalah sebuah ya batas maksimal kecepatan yang diberikan oleh sebuah ISP. Apa itu ISP? Yang ingat nggak? Ya, ISP ya, Internet ya Service Provider ya, atau penyedia layanan internet seperti itu. Nah, atau sebuah penyedia jasa layanan internet kepada kita. Dapat diibaratkan sebuah pipa ya yang dialiri oleh air ya. Jika ukuran pipanya itu besar ya, maka air yang dikirim atau dialirkan pasti akan semakin besar atau banyak pula, seperti itu. Oke, sampai sini dapat dimengerti dari bandwidth ya. Jadi satu ukuran ya dari banyaknya informasi atau data yang dapat dikirim di satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik ya, itu namanya bandwidth. Oke, kemudian sekarang masuk kepada pengertian throughput ya. Jadi setelah bandwidth, selanjutnya adalah mengenai throughput ya, adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual ya, diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan dengan ukuran tertentu juga. Nah, sebagai contoh ya, bandwidth kayak ini misalnya ya, bandwidthnya sebesar 64 kbps ya. Lalu kita ingin mendownload file ya dari internet yang berukuran 128 KB. Nah, secara logika
harusnya file tersebut sudah sampai ke komputer atau ke handphone atau ke perangkat kita hanya dengan waktu 2 detik ya. Kok bisa 2 detik? Ya karena filenya ukuran 128. Kemudian kecepatan bandwidth yang kita punya 64 kbps ya. Jadi logikanya 128 dibagi 64 sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya, sehingga seharusnya itu sampai kita selesai download itu 2 detik. Namun apa yang terjadi, file tersebut malah tiba di perangkat kita dalam waktu 8 detik. Nah, jadi bandwidth yang sebenarnya adalah 128 KB dibagi 8 detik tadi. Jadi hanya 16 kbps. Nah, itu adalah yang namanya throughput atau bandwidth sebenarnya ya. Jadi saya tegaskan lagi sebagai contoh ya. Tadi kan kita punya nih bandwidth itu ukurannya 64 kbps. Nah, kemudian kita mau download file dari internet ya. Itu ukurannya 128 KB. Ya. Nah, jadi seharusnya file yang kita download tadi bisa selesai dalam waktu 2 detik. Nah, itu kalau sesuai dengan bandwidth yang disediakan tadi 64 kbps. Tapi ternyata setelah kita coba download ya filenya itu sampai ke kita malah 8 detik baru selesai. Jadi kalau dibagi ya atau dihitung secara logika, bandwidth yang sebenarnya itu ya atau throughputnya itu 128 KB dibagi 8 detik ya sama dengan 16 kbps. Jadi bandwidthnya itu 64 kbps, tapi ternyata throughputnya itu hanya 16 kbps. Jadi bisa dimengerti ya bedanya bandwidth dengan throughput ya. Kalau bandwidth itu ya yang sesuai atau yang tertera atau yang dijanjikan oleh ISP-nya seperti itu. Jadi ISP atau penyedia layanan tadi bisa memberikan ya kecepatan bandwidth itu 64 kbps, tapi ternyata throughputnya atau bandwidth yang sebenarnya itu hanya 16 kbps seperti itu. Oke, kita sudah dimengerti mengenai bandwidth dan throughput dan juga bedanya. Sekarang kita akan lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Nah, yang pertama yaitu perangkat jaringan yang digunakan. Kemudian topologi jaringan yang digunakan. Kemudian tipe data yang ditransfer. Kemudian banyaknya pengguna jaringan. Selanjutnya spesifikasi komputer server. Kemudian spesifikasi komputer klien ya atau user. Kemudian induksi listrik maupun cuaca. Ya, jadi itu yang bisa mempengaruhi bandwidth dan throughput. Jadi biasanya sebagai contoh ketika kita memakai handphone ya, kadang ketika cuaca buruk ya atau sedang hujan ya, biasanya sinyalnya itu naik turun ya atau bahkan sinyalnya hilang. Nah, kemudian ketika kita ingin menggunakan untuk internet pasti datanya akan melambat seperti itu. Kemudian juga tergantung dengan spesifikasi dari komputer servernya ya atau dari komputer kliennya ya seperti itu. Kemudian juga tipe data yang ditransfer ini apa tipenya, hanya file ya berupa file atau mungkin file di sini itu bisa file teks ya atau mungkin lagu atau mungkin video. Nah, itu juga mempengaruhi cepat atau lambatnya penggunaan dari bandwidth itu dan juga throughput itu. Kemudian juga mengenai perangkat jaringannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 2 yaitu
jenis-jenis dari bandwidth. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama bandwidth digital, ya, merupakan jumlah ya atau banyaknya data ya atau bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam 1 detik. Nah, satuannya adalah bit ya, bit, byte, kilobyte, megabyte ya, dan giga. Jadi bit ya, kemudian byte, kilo ya, mega, dan giga. Nah, tadi ada istilah distorsi ya di situ dalam 1 detik. Nah, distorsi itu apa ya? Adalah gangguan pada bentuk gelombang ya, karena sistem memberi respon yang tidak tepat terhadap sinyal atau itu sendiri ya. Jadi distorsi itu gangguan sinyal seperti itu. Nah, ini tadi untuk bit digital, satuannya tadi ada bit, byte ya, kilo, mega, dan giga. Nah, itu juga sudah tercantum ya di resum kita bahwa 1 byte ya, 1 B sama dengan 8 bit ya, dan 1 kilobit ya atau 1 KB sama dengan 1000 bit. Kemudian 1 kilobyte atau 1 kbps ya itu 8000 bit. Kemudian 1 megabit ya atau 1 MB atau itu adalah 1 juta bit. Kemudian 1 gigabit ya atau 1 GB ya sama dengan 1 miliar bit gitu. Ini bisa dilihat di resum dan dipahami kembali. Nah, yang kedua setelah bandwidth digital itu ada bandwidth analog ya, merupakan rentang ya antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio ya. Di sini bisa digital maupun analog. Nah, dalam satuannya adalah hertz ya atau dalam kurung Hz. Hanya besar dan Z kecil. Nah, yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Nah, itu adalah jenis-jenis dari bandwidth. Jadi yang pertama ada bandwidth digital dan juga ada bandwidth analog gitu. Dan tadi bedanya satuan dari bandwidth digital itu tadi ya, bit, byte, ya, kilo, ya, byte ya, kemudian megabyte dan gigabyte ya, tuh. Kemudian kalau dari bandwidth analog ya, satuannya itu adalah hertz ya, tuh. Oke, sekarang masuk ke dalam poin B ya, yaitu analisis. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisis kebutuhan bandwidth. Nah, kebutuhan atas bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lainnya bisa bervariasi. Ini sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik ya yang melintas ya di jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap-tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan berfungsi dengan baik. Ini agar penggunaan bandwidth dalam jaringan lebih efektif, klien harus mengetahui ya kebutuhan layanan untuk dirinya. Nah, sehingga dapat menghitung ya atau memperkirakan total dari bandwidth yang dibutuhkan. Nah, di sini catatannya, semakin besar bandwidth yang digunakan, maka semakin besar juga pembayaran bulanan ya pada ISP yang harus dibayarkan. Jadi ISP tadi apa? Adalah internet service provider ya atau penyedia layanan internet tadi. Jadi kalau misalkan di rumah ya kita menggunakan jaringan WiFi ya contohnya. Di sini saya beri contoh, saya gunakan WiFi adalah dari IndiHome. Nah, di sini tadi ada jelaskan, jadi semakin besar bandwidth
yang digunakan, maka semakin besar pula pembayaran bulanannya, ya. Sebagai contoh untuk WiFi IndiHome di sini untuk harga yang 10 Mbps itu dia memberikan harga di angka 250 sampai 350 ribu untuk satu bulannya. Kemudian jika ingin kecepatan 20 Mbps, maka dia memberikan tarif di sini di angka dari 450 sampai 600 rupiah, seperti itu. Jadi itu tadi, maka jika tidak ingin membuat pemborosan ya untuk kebutuhan bandwidth kita, jadi kita harus bisa menghitung atau menyesuaikan agar kita bisa menghemat biaya ya untuk penggunaan bandwidth itu. Nah, di sini adapun parameter ya dalam menentukan estimasi penggunaan bandwidth itu sebagai berikut ya. 1. Jumlah PC klien ya pada masing-masing distrik ya atau wilayah atau tempat. Kemudian batas bandwidth yang akan digunakan. Kemudian aplikasi apa saja yang akan digunakan atau diakses juga, seperti itu. Jadi parameternya ada 3 tadi ya, jumlah PC klien ya, kemudian batas bandwidth, kemudian aplikasi apa saja yang akan digunakan. Contoh di sini yang saya berikan contoh adalah analisis kebutuhan bandwidth di sekolah ya, atau di sekolahan. Nah, rumusnya yaitu bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah PC ya atau user ya dikalikan batas bandwidth. Ya, di sini contohnya penggunaan internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web ya atau browsing. Nah, layanan web membutuhkan bandwidth minimal itu 128 Kbps. Nah, kalau di sekolah tersebut terdapat 2 lab ya, 2 lab komputer ya, di sini masing-masing ruangan terdapat 40 komputer ya atau 40 klien. Nah, jadi tinggal dikalikan 40 kali 2 sama dengan 80 komputer ya yang akan digunakan di lab tersebut, di 2 lab tersebut tadi. Jadi kebutuhan bandwidthnya berapa kalau dihitung? Jadi rumusnya bandwidth yang dibutuhkan jadi berapa? Ada ini dibutuhkan sama dengan jumlah ya PC atau user dikali batas bandwidth ya. Jadi jumlah PC-nya adalah 80 user ya, itu 80 komputer tadi dikali batasnya berapa tadi? Batas bandwidthnya adalah 128 Kbps ya, karena hanya digunakan untuk layanan web atau browsing saja. Jadi 80 kali 128 sama dengan 10.240 Kbps atau jika diberikan sama dengan 10 Mbps. Nah, itu adalah cara untuk menganalisis kebutuhan bandwidth di sekolah, seperti itu. Ya, terasa cukup sekian ya untuk materi yang saya tanyakan mengenai analisis kebutuhan bandwidth di sini. Jadi saya pastikan kembali, saya ulang kembali bahwa cara melakukan analisis bandwidth tadi rumusnya adalah bandwidth yang dibutuhkan ya sama dengan jumlah PC atau user dikali batas bandwidth. Jadi saya contohkan di lab sekolah ya, itu ada 2 lab, satu labnya 40 user ya atau 40 komputer, sehingga kebutuhan di sekolah bandwidth di sekolah itu 2 dikali 40 komputer sama dengan 80 komputer ya. Kemudian jadi batas minimalnya karena hanya untuk web dan browsing diberikan batas minimalnya itu 128 Kbps, sehingga 80 ya jumlah PC tadi dikalikan batasnya 128 Kbps sama dengan 10.240 Kbps atau sama dengan 10
MBPS begitu. Ya, semoga yang saya sampaikan di sini bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Dan jika masih ada yang kurang jelas dari penjelasan di video ini, bisa ditanyakan langsung ya, dan juga bisa kembali dibaca di resume yang sudah dibagikan. Oke, saya akhiri untuk video belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.